Oke, selamat malam Bapak Ibu semua, rekan Open FM. Selamat malam Pak Andri. Selamat malam Bapak Ibu dan Bapak si Ajak. Oke, malam Bu Lucia, Pak Stephen, semoga cepat pulih Pak Stephen, Pak Obed, Pak Willy, Pak Reminis, sama Pak Adi. Ya, selamat malam semuanya. Oke, minggu lalu saya sharing tentang assessment ya, untuk pendidikan. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu untuk framework Smart Education Readiness Index dan Assessment Metric. Cara menggunakannya bisa Bapak Ibu summarization ya, buat summarization di dalam bentuk Excel ya. Contohnya adalah seperti ini. Cuman yang di sini adalah contohnya adalah untuk manufacturing ya, kemarin saya sempat singgung. Yang kemarin tuh untuk manufacturing ya. Jadi ini adalah summarization dari Siri ya, yang untuk manufacturing yang kemarin. Seperti ini ya. Jadi kan yang Siri kemarin kita menghitung assessment metric score-nya dari ini sih, bentar. Ya, tadi Excel tadi itu diturunkan dari guidance ini ya, sehingga kita bisa menghitung kesiapan daripada industri manufacturing terhadap revolusi industri 4.0. Nah, itu didapatkan dari dimensi-dimensi yang tadi ini ya. Jadi ada 16 dimensi. Ini bentar, masih azan bentar. Bentar Bapak Ibu, saya berhenti dulu, masih azan ya.
Ya, oke, kita mulai. Silakan open cam, Bapak Ibu. Silakan buka materi yang saya share minggu lalu ya, di mana tugas dari yang saya berikan adalah Bapak Ibu membuat assessment untuk menggunakan framework seri ini, yaitu Smart Education Readiness Index Framework. Nah, yang pertama yang Bapak Ibu lakukan itu adalah membuat pengukuran ya, pengukuran seperti ini. Jadi dari framework tersebut Bapak Ibu buat menjadi Excel seperti ini untuk menghitung readiness assessment matrix, membuat assessment matrix untuk mengukur kesiapan dari sekolah Bapak Ibu. Dan ditanya tentunya nggak cuma satu orang ya, ditanya beberapa orang yang concern ya terhadap atau juga memahami bagaimana sekolah itu harus bertransformasi ke depannya. Nah, ini kita lihat dari persepsi mereka, kemudian nanti kita hitung dan kita rata-ratakan sehingga kita mendapatkan skornya. Nah, dengan cara seperti ini Bapak Ibu, dengan menggunakan platform ini, kemarin saya minta untuk membuat atau melakukan suatu assessment ya. Jadi ini adalah seri ini adalah Smart Education Readiness Index Framework ya. Jadi kalau Bapak Ibu pelajari, ini adalah dari CMOC ya, untuk suatu institusi ya yang berhubungan dengan teknologi, dengan education. Jadi kalau Bapak Ibu lihat antara seri dan siri ya, kemarin kita siri, ini namanya siri ya. Antara seri dan siri itu mempunyai kemiripan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat kalau di manufacturing itu tetap proses, teknologi dan organisasi. Kemudian dia di situ ada 16 subfield ya, di mana operation itu satu, supply chain satu, dia tentang horizontal persepsi tentang horizontal integration, dan product life cycle itu integrated product life cycle. Sedangkan untuk automation, tech connectivity itu masing-masing 3, yaitu dari sisi shop floor, enterprise, dan facility. Sedangkan dari organisasi, dari yang siri itu, yang untuk manufacturing itu ada 2, untuk talent readiness yaitu workforce learning dan development, satu lagi leadership kompetensi. Sedangkan untuk struktur ini adalah untuk struktur organisasi dan manajemen, itu inter dan intra company dan strategi government. Kalau Bapak Ibu bandingkan dengan education, seri ini adalah Smart Education Readiness Index ya, framework. Di sini juga ada 3 domain, proses, teknologi, dan organisasi, sama ya, dengan siri ya, proses, teknologi, dan organisasi, sama. Cuma yang membedakan adalah di sini pengukurannya adalah menggunakan informasi ini ya. Kalau tadi berhubungan dengan industri seperti automation, enterprise, dan sebagainya, kalau di sini adalah tentang skill ya, general atau transversal skill untuk domain kurikulum, stakeholder engagement, dan juga teaching dan learning untuk di bagian prosesnya. Di sini juga ada berapa? 1, 2, 3, 6, 7, 13 ditambah 6. Ada sama ya, 16 juga, 16 split ya. Jadi di sini ada 6, di sini ada 7, 13 ditambah 6 ya, 13 tambah 6 ada 19 ya.
Ada 19 lebih banyak dibandingkan dengan manufacturing. Kalau di manufacturing di sini cuma ada 16. Sedangkan di education, smart education membuat matriks ya, kemudian mengevaluasi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, di sini isiannya adalah 0 sampai dengan 5 sampai dengan 4 ya, untuk kurikulum untuk dimensi transversal skill ya, berarti berbuat. Ya, ini adalah blok untuk pilar untuk kurikulum, bloknya proses, pilarnya kurikulum, dan dimensinya adalah transversal skill. Jadi yang pertama, ininya proses, itu kurikulum, dia transversal skill. Di sini ada beberapa transversal skill yang diembeditkan ke dalam satu kurikulum. Kemudian ini adalah dimensi special skill, berarti yang kedua, tetap di kurikulum. Itu dibagi jadi 5 level juga, konvensional sampai dengan exemplary ya, exemption ya, di atas ini. Nah, di sini adalah skill untuk yang dimensi pertama, yang ini dimensi kedua. Di sini adalah table dan hal yang perlu ditanyakan ya dari skill tersebut. Sedangkan yang masih di blok proses tapi lebih ke arah stakeholder engagement, itu sama, ada 4 level. Dari non engagement ini apa penjelasannya, sampai dengan innovative engagement untuk stakeholder. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dibuat ya untuk dijawab, yang berhubungan dengan industri, non industri, untuk stakeholder ya, di mana dimensinya adalah industri dan non industri. Nah, di sini Bapak Ibu saya minta untuk membuat matriks seperti ini ya. Kemudian membuat matriks ya, summary ini, membuat matriks sehingga Bapak Ibu bisa melakukan satu assessment terhadap sekolah Bapak Ibu seperti itu. Oke, sudah ada yang buat Bapak Ibu? Silakan dipresentasikan. Pak, silakan Pak Robertus. Selamat malam Pak Handri dan Bapak Ibu semua. Ini ada 2 hal yang saya ingin sampaikan Pak Handri. Yang pertama, saya mohon maaf, saya meminta izin karena di sekolah sedang ada acara. Kemudian yang kedua itu, saya sudah mencoba membuat itu. Saya sudah konversikan ke Google Form. Jadi nanti biar saya enak untuk menghitungnya Pak, hasilnya itu. Jadi langsung otomatis ke itu ya. Jadi Excel nanti tinggal dihitung ya. Betul. Nah, saya sudah isi, tapi yang menjadi kesulitan saya itu adalah memahami nilai-nilainya itu Pak. Saya harus pelajari dulu artinya kan. Nilainya kan biasanya kalau di ngisi 5, ngisi 4, ngisi 2 gitu kan? Iya, betul. Saya harus pahami dulu Pak itu Pak. Ya. Saya harus artikan dulu itu. Benar. Karena kalau nggak paham Bapak ngisinya jadi asal-asalan gitu. Nah, iya betul Pak. Makanya saya artikan dulu. Kemudian pertanyaannya juga saya artikan. Baru saya kerjakan itu kan. Nah, kalau di survei yang lainnya kan hanya cuman sangat puas, tidak puas, itu kan mudah Pak ya. Nah, ini kan berbeda-beda nilainya, jadi saya harus pahami dulu itu. Baru saya kerjakan. Oke, ya. Bapak sudah buat Google Form-nya belum Pak Robert? Sudah Pak, sudah. Bisa di-sharing Pak? Sebentar Pak, saya coba siapkan device dulu. Mungkin Bapak ubah jadi bahasa Indonesia supaya lebih mudah dipahami oleh partisipan yang ngisi itu sih Pak. Tetapi sebelum mengisi, mereka tentunya perlu diberikan pemahaman
untuk ngisi 2 itu seperti apa, ngisi 1 seperti apa, gitu kan, Pak. Baik. Mungkin bisa dilanjutkan teman yang lain Pak, saya biar mempersiapkan device Ya. dulu sebentar. Oke, yang lainnya sudah ada yang membuat, Pak Obed? Pak Obed atau Pak Thomas, silakan Pak. Oh ya, jangan lupa untuk ngisi absen ya. Pak Obed, monitoring Pak. Oh gitu. Pak siapa tadi? Yang rapat. Masih rapat ya Pak? Pak Obed. Oh udah malam masih rapat ya Pak. Atau ada Pak Thomas atau Pak Billy sudah buat Pak? Paling nggak diubah menjadi bentuk form yang bisa berikan ke guru-guru ya untuk mengisi menjawab pertanyaan tersebut. Tapi sebelumnya mungkin Bapak Ibu sendiri harus paham ya, kenapa mengisi 0, mengisi 1, mengisi 2, mengisi 3, mengisi 4 gitu. Nah, itu Bapak Ibu harus pahami dulu artinya. Mungkin paling mudah pertama mungkin Bapak Ibu harus translate dulu ke bahasa Indonesia ya. Pertanyaan form-form itu diubah menjadi bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami oleh yang ngisi survei tersebut atau mengisi asesmen matrik tersebut. Pak Haryanto atau Pak Adi sudah buat Pak? Iya, selamat malam Pak Andri, teman-teman. Iya, untuk ini Pak, untuk yang matrik itu kebetulan saya baru translate ke bahasa Indonesia Pak. Izin saya share. Terus Pak, tapi ini Pak, untuk yang matrik ini jujur bagi saya ini dalam banget Pak ya. Mungkin sekolah saya masih jauh banget dari itu Pak. Jadi saya sempat ini Pak. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Jadi memang kita tujuan asesmen matrik itu untuk memotret sebetulnya Pak. Betul. Memotret kondisi sesungguhnya dari sekolah tersebut dan targetnya itu nggak harus sampai 5 semuanya Pak. Gitu Pak. Jadi targetnya nggak, tapi kita mau motret dulu kondisi existing seperti apa, kemudian target dari kepala sekolah atau yayasan tuh mau di mana dari setiap sub itunya ya. Dari situ baru kita bisa menentukan strategik sekolah tersebut. Karena kan kita ingin mengisi bagian di arsitektur vision itu ya Pak ya. Kan masih ada yang bolong tuh kemarin kayak gitu. Kalau kita ingin mau motret dulu karena pasti setiap sekolah beda-beda Pak. Ininya apa? Nilainya itu. Jadi tergantung kepada memang target sekolah juga beda-beda Pak. Tentunya kalau sekolah yang tertentu punya target sekian, tetapi kan kita lihat gap-nya juga kan Pak. Ini gap ini mau berapa lama mau dicapai kan gitu. Oke, mungkin sharing dulu supaya teman-teman yang mungkin belum sempat membaca atau memahami Bapak bisa tapi Pak Andri, izin Pak untuk ini Pak, sebelum saya ke matrik itu Pak, jadi saya sempat buat apa ya Pak, minta pendapat kepada anak-anak, kira-kira fasilitas di sekolah ini menurut anak-anak nih, guru dan staf gimana gitu Pak. Apakah langkah itu dibenarkan Pak? Maksudnya saya sudah buat Google Form ya, dan ada beberapa anak yang sudah ngisi Pak. Apa boleh saya share screen Pak? Boleh. Tapi harusnya ya nggak apa-apa. Harusnya gini Pak. Jadi sebelum mereka disuruh mengisi, mungkin Bapak harus beri pemahaman dulu. Atau bisa memang kalau mereka bingung ngisinya, Bapak berarti yang melakukan interview. Interview supaya mereka paham, oh di sini Pak, di level ini kita gitu loh. Karena kalau mungkin kalau suruh ngisi sendiri kan mereka bingung ya. Iya, betul. Karena nggak ngerti ini apa maksudnya kayak gitu. Nah, mungkin Bapak untuk mengisi itu Bapak yang melakukan interview, kemudian Bapak yang mengisikan gitu loh. Berdasarkan respon dari mereka itu bisa seperti itu sih Pak. Iya, baik. Jadi itu Pak, jadi sebelum ke sana saya sempat mengirim kuesioner ke anak-anak untuk menilai dulu fasilitas di sekolah tuh seperti apa menurut mereka. Nah, saya sudah bukan asesmen ini ya Pak ya? Iya, belum ke sana Pak, belum. Baru translate. Itu untuk mendapatkan feedback ya Pak, tujuannya Betul, Pak Pak. Haryanto. Betul, Pak. Betul, Pak. Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa sih Pak. Lebih makin banyak ditanya kan Bapak bisa mendapatkan gambaran secara utuh ya. Betul, Mungkin kan ada yang jawabannya memang nggak jujur, tapi ada juga yang jujur, ada juga yang terlalu underestimate. Tapi kalau di rata-rata itu sebenarnya adalah nilai yang
pendapat yang rata-rata dari responden itu yang mungkin bisa mewakili jawaban keseluruhan siswa. Gitu. Betul Pak. Perlu di share screen atau tidak perlu Pak untuk yang ininya? Oh, kalau yang pertanyaan Bapak itu ke siswa-siswa? Iya. Nggak usah sih, yang itu Nggak usah, aja Pak, Pak, yang asesmen itu. Oh iya, saya Nanti share Bapak yang sudah Bapak saya udah, translate Pak. ya, Bapak translate kemudian ubah menjadi bagusnya pakai Google Form sih, bener sih, supaya Iya. Belum nantinya dimasukin ke Google Form Pak, ini masih dalam bentuk Excel sih Pak. ya nggak apa-apa sih Pak. Iya, seperti ini kurang lebih Pak. Ya. Ya ini kebetulan saya isi sendiri Pak, iseng-iseng aja sih Pak, maksudnya sambil saya memahami masing-masing item ini seperti apa gitu. Ya jadi seperti ini Pak Andri. Iya. Rencana saya akan langsung saya ubah ke Google Form Pak, biar lebih enak anak-anak atau guru dan staf bisa mengisinya Pak. Tetapi sebelum Bapak meminta mereka mengisi Google Form, mengisi assessment ini, Bapak mungkin perlu memberikan semacam informasi ya, atau kalau memang kalau itu kan agak per waktu ya, mungkin Bapak bisa melakukannya dengan survei, interview kan berarti Bapak paham maksudnya menjelaskan setiap pertanyaan ini, tapi itu akan takes time kan Kak, Pak, membutuhkan waktu dibandingin kita menyebarkan kuesioner. Tapi kalau kita menyebarkan kuesioner ini tanpa mereka mengerti apa bagaimana cara mengisinya, itu kita tidak akan mendapatkan suatu jawaban yang jujur. Artinya kan karena mereka nggak paham apa cara mengisinya ini gitu. Kayak gitu sih. Baik Pak Andri, untuk ini Pak, harapannya Pak, murid semua yang terlibat di sekolah saya, guru pun juga bisa ikut ngisi Pak ya, rencananya seperti itu Pak ya? Nah, tapi mungkin Bapak pas di Google Form itu Bapak, saya lihat sih ini lebih ke arah guru sih Pak. Kalau murid mungkin agak kurang paham di beberapa pertanyaan kan, terutama masalah kurikulum, stakeholder gitu kan. Jadi lebih baik guru pun nggak perlu banyak sih, mungkin perwakilan 5-10 orang itu sebenarnya kita sudah mendapat gambaran tentang nilai atau juga dari asesmen ini kita bisa mendapatkan nilai dari kesiapan mereka, dari persepsi mereka gitu Pak. Oh iya. Gitu. Nah tapi sebetulnya nanti kita harus mengkonfirmasi Pak. Jadi sekarang kan Bapak ini menjadi seorang konsultan pendidikan yang ingin membawa sekolah ini ke sekarang sekolah digital umpamanya kayak gitu. Nah itu Bapak kan harus tahu baseline-nya dulu gitu. Iya. Baik Andri, siap. Saya stop share ya Pak? Ya stop. Jadi mungkin Bapak Ibu ini mungkin sesuatu hal yang baru ya Bapak Ibu, karena kebanyakan biasanya sekolah-sekolah itu suka ditawari suatu teknologi, sesuatu produk ya yang sekolah sendiri sebetulnya begitu ditawarkan itu kan, oh ya kita perlu gitu kan produk kayak gitu dan sebagainya ya untuk menunjang pembelajaran di kelas. Tetapi sebetulnya yang paling bagus itu adalah kita sudah punya gambaran sekolah kita ke depannya itu mau dibawa kemana, mau ke arah mana gitu ya. Dan teknologi apa yang akan cocok digunakan untuk sekolah kita, tidak terlalu over, tidak selalu under gitu, tidak terlalu bawah, tidak terlalu atas gitu. Tujuannya sih itu sebetulnya, karena banyak kejadian di industri itu mereka over gitu dalam melakukan investasi di bidang teknologi, ternyata kebutuhannya kurang tepat gitu loh. Karena Bapak Ibu kan mungkin juga paham bahwa mau nggak mau Bapak Ibu suka tidak suka ya, Bapak Ibu tuh akan semua area, semua field dimanapun termasuk di dunia pendidikan itu akan mau nggak mau harus memanfaatkan teknologi ya untuk menunjang perkembangan pendidikan di sekolah ke depannya gitu. Itu mau nggak mau lah gitu kan. Ya. Karena kalau enggak ya Bapak Ibu akan ketinggalan ya, akan ketinggalan oleh metode pengajaran
yang lain, yang dari sekolah lainnya gitu. Dan anak-anak tentunya juga memerlukan experience yang berbeda dengan zaman kita dulu sekolah. Zaman kita dulu sekolah kan mungkin sumber itu cuma dari guru gitu. Sekarang sumber dari pendidikan itu tidak hanya dari guru sebagai salah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, tapi Bapak Ibu kan harus bisa juga memfasilitasi ya, karena tidak semua sumber yang ada di saat ini itu memang memberikan manfaat ya. Contohnya pemanfaatan ChatGPT gitu ya. Bapak Ibu mungkin tahu bahwa anak-anak sekarang itu apa-apa pakai ChatGPT, pertanyaan dari gurunya dijawab pakai ChatGPT, atau apa-apa atau apapun dia menggunakan ChatGPT untuk mendapatkan jawaban atau mendapatkan respon. Tetapi Bapak Ibu juga harus bisa memberikan pemahaman kepada mereka bahwa ChatGPT itu adalah suatu tool, bukan menjadi tempat kita bergantungan gitu. Karena model ChatGPT waktu yang ada sekarang itu adalah di training dengan pengetahuan atau juga informasi sampai dengan waktu dia di training gitu Pak. Begitu dia dengan berjalannya waktu kan ada suatu informasi-informasi lain ya yang muncul setelah model ChatGPT itu dibangun. Artinya apa? Artinya informasi waktu dia dibangun itu informasi-informasi baru setelah dia di training atau dibangun itu belum masuk ke dalam pengetahuan dia. Itulah kenapa kalau Bapak Ibu perhatikan di ChatGPT itu kan ada ChatGPT yang pertama dulu ChatGPT 3, ChatGPT 3,5, ada ChatGPT 4, sekarang 4O, 4O mini dan sebagainya. Itu karena apa? Karena perkembangan mereka selalu diupdate, selalu diupgrade. Kalau kita tergantung kepada siswa-siswa itu tergantung kepada informasi yang diberikan oleh ChatGPT itu menjadi suatu menjadi suatu fatal. Karena apa? Karena ChatGPT itu hanya tahu informasi yang dia pelajari waktu dia dibangun. Informasi yang setelah dia dibangun atau di training itu dia nggak tahu. Yang dia tahu itu adalah dia hanya memprediksi. Nah, prediksi ini seringnya adalah memberikan informasi yang halu ya, hallucination namanya. Nah itu Bapak Ibu harus bisa memberikan pemahaman bahwa atau memfasilitasi hal-hal seperti ini gitu. Karena penggunaan ChatGPT itu mau nggak mau kan memang menjadi sesuatu yang sekarang ini menjadi sesuatu yang umum dimanfaatkan oleh siswa-siswa kita. Tapi Bapak Ibu juga harus bisa memberikan pemahaman ke mereka tentang bahwa teknologi itu bukan segalanya ya. Kita jangan dikontrol oleh, tapi teknologi itu membantu kita untuk mengenhance skill kita, kemampuan kita ya. Yang ujung-ujungnya kita menjadi orang-orang yang produktif, inovatif gitu kan. Dan bahkan dari kata-katanya pendiri Nvidia, AI itu sebetulnya membantu kita menjadi super human ya, menjadi super. Jadi AI itu membantu kita menjadi lebih cerdas, lebih cepat bekerja, lebih cepat, lebih produktif dan sebagainya. Jadi ada juga beberapa isu, salah satunya adalah dengan adanya AI dan robotik ini itu akan menggusur atau menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang ada dan otomatis juga menggantikan orang-orang yang bekerja saat ini. Tetapi sebetulnya itu tidak seluruhnya benar, tetapi yang menggantikan mereka itu adalah orang-orang yang tidak dibekali dengan pengetahuan yang paling baru gitu. Jadi kalau kita dulu kerja butuh sekian lama, maka dengan tool yang kita miliki seperti AI tool itu, maka kita bisa bekerja lebih produktif, bekerja lebih cepat ya, dan lebih kreatif gitu karena dibantu dengan tool-tool tersebut. Nah itu tujuannya sih Pak. Jadi mungkin gambarannya kenapa saya minta Bapak Ibu melakukan assessment itu sebetulnya adalah untuk menentukan teknologi yang paling cocok untuk di sekolah Bapak Ibu tuh apa gitu. Nah itu kita hanya bisa tahu dengan melihat
big picture-nya, gambaran besarnya atau baseline-nya sekarang seperti apa sih kayak gitu. Nah itu untuk itulah kemarin saya minta Bapak Ibu mempelajari ini ya, mempelajari asesmen matrik ini. Tujuannya adalah agar Bapak Ibu paling bisa melihat kebutuhan kedepannya dari sekolah Bapak Ibu seperti apa gitu. Jadi tidak selalu di drive oleh vendor-vendor teknologi, tetapi Bapak Ibu sudah punya gambaran tentang bagaimana seharusnya investasi teknologi itu di sekolah-sekolah. Itu seperti itu sih Bapak Ibu. Jadi untuk itu saya minta Bapak Ibu coba membuat kuesioner berdasarkan framework ini, tetapi sebelum diinformasikan atau juga diminta untuk mengisi, Bapak Ibu sendiri harus pahami dulu setiap poin-poinnya, kenapa ngisi 2 itu artinya apa, ngisi 1 ngisi artinya apa, ngisi 3 itu artinya apa gitu. Memahami bahwa mereka benar mengisi nilai tersebut sesuai yang mereka hadapi saat ini, seperti itu. Kayak begitu ya. Mungkin Pak Robert Dianto ada pertanyaan mungkin atau mau sharing Pak, silakan. Saya coba sharing Pak Andri ya. Ya silakan Pak. Oke. Salah sepertinya. Ya. Sebentar Pak Andri. Seperti ini Pak Andri. Ya. Nah, yang saya mendapatkan 2 pertanyaan itu yang memang tidak cocok untuk Pak Andri. Ini cocok lebih untuk ke SMK menurut saya. Nah, ini yang nomor 3 ini kan ada staff training, kemudian human resource-nya ini kan berkaitan tentang industri, ada magang segala macam. Nah, ini kan berkaitan tentang menurut saya lebih cocok untuk ke sekolah SMK, seperti itu. Vokasional. Ya, betul. Kemudian sebelum saya mengedarkan form ini, saya membuat file itu tutorial untuk cara menjawabnya seperti apa. Sebentar saya coba. Nah, jadi seperti ini Pak Andri. Nah, untuk pertanyaan 1 sampai 2 penjelasannya, kemudian cara menjawabnya. Jadi biar betul apa yang akan mereka jawab seperti itu. Tapi ini masih belum sempurna, nanti akan saya rapikan baik lagi. Seperti itu. Nah, oke. Itu kalau Bapak lihat yang seri itu memang yang smart education readiness index itu kalau Bapak lihat itu memang awalnya memang untuk vokasional Pak. Kalau Bapak lihat di materinya ya. Kalau Bapak di acknowledgement di halaman ketiga itu adalah ini adalah collaboration antara technical dan vocational education training TVET, institution dan industri dengan support dari CMEO. CMEO ini semacam Southeast Asian apa gitu loh. Dia VocTech, jadi memang vocational technology. Jadi memang kalau kita lihat ini basicnya untuk SMK gitu. Jadi untuk vocational technology. Tetapi kemarin kenapa saya minta ini Bapak Ibu untuk mempelajari apakah asesmen ini cocok juga untuk sekolah lainnya, ya. Sekolah lainnya atau hanya cocok untuk vocational education gitu. Kira-kira seperti itu Pak ininya.
Nah, tetapi kalau kita lihat mungkin parameter yang tidak sesuai itu mungkin Bapak Ibu bisa diskusikan, terutama yang dari SMA. Mungkin kalau SMK mungkin bisa langsung digunakan, tetapi yang SMA itu mungkin ada beberapa yang terutama dari sisi stakeholder tadi ya Pak, berarti di industri ya. Berarti di stakeholder ya, cocok nih. Stakeholder engagement itu berarti jangan industri Pak, ya kan? Stakeholder di SMA itu apa? Universitas umpamanya, atau juga kita melihat lulusan ini di SMA itu bagaimana? Berarti kan stakeholdernya rata-rata SMA itu kan kita berharap mereka bekerja, melanjutkan kuliah, atau satu lagi subdomainnya itu adalah tidak semua anak SMA juga bekerja kuliah kan Pak, tetapi juga ada yang bekerja gitu. Kalau ya betul Pak, bisa juga kalau universitas atau lembaga-lembaga yang sering bekerja sama dengan sekolah SMA seperti kalau di sekolah saya itu ada Aminef, kemudian kayak seperti tempat-tempat kursus itu seperti bisa seperti itu Pak ya. Nah, stakeholder engagement ini sebetulnya lebih ke arah ini sih Pak, pengguna lulusan kayak kan dia prosesnya kan. Pengguna lulusannya kemana? Gitu. Lulusan SMA itu kemana? Kalau SMK kan memang rata-rata bekerja ya Pak. Itulah kenapa dia ada non industri, ada industri seperti itu. Tetapi kalau SMA itu kan sebetulnya dari pakemnya SMA itu biasanya melanjutkan sekolah. Tapi kalau SMK itu kan memang dididik untuk lulus bekerja, gitu kan Pak. Logik, makanya di sini dia stakeholdernya industri. Tetapi kalau SMA itu kan mindsetnya adalah dia lulus SMA itu memang SMA itu kan secara kurikulum berbeda dengan SMK, karena SMA itu tidak disiapkan untuk bekerja kan gitu Pak lulusannya. Oke, jadi saya modif yang SMA dimodif sedikit pertanyaan. Betul, boleh Pak? Betul Pak. Jadi ada yang nggak cocok Bapak coba kritisi, kemudian Bapak usulkan seperti apa. Tapi yang SMK saya kira udah cukup sesuai gitu. Gambarnya seperti itu. Nah, nanti targetnya Bapak Ibu hasil dari asesmen ini, Bapak Ibu membuat laporan tentang readiness dari sekolah Bapak Ibu berdasarkan wawancara atau juga hasil survei ke beberapa guru ya di tempat Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa menjadikan ini sebagai laporan dari perkuliahan ini gitu Pak. Seperti itu Pak gambarannya. Ya. Nah nanti tadi yang udah dibuat sama Pak ini udah cukup bagus tuh, tinggal mungkin bagaimana mereka bisa mengisi secara benar gitu loh. Nantinya sih walaupun kita juga perlu melakukan Bapak mungkin dari hasil isian tersebut itu ada tahapan kedua nanti Pak ya. Jadi Pak makanya step by step Bapak dulu berikan ini dan berikan penjelasan cara ngisinya. Ngisi satu itu apa untuk setiap domain, ngisi dua itu apa maksudnya. Tetapi kalau sudah selesai nanti Bapak kumpulkan umpamanya guru-guru yang mengisi itu kemudian dikonfirmasi gitu. Benar nggak sekolah kita sudah di sini? Gitu Pak. Nah, nanti kan Bapak bisa dapat hasil waktu asesmen pertama seperti apa, asesmen kedua seperti apa. Biasanya asesmen kedua itu biasanya lebih rendah nilainya dibandingin asesmen yang pertama. Oke, jadi sekalian evaluasi gitu Pak ya? Betul. Nanti hasilnya Bapak laporkan menjadi suatu laporan yang menjadikan Bapak itu bisa mencoba masukkan ke hasil laporannya itu Bapak buat bentuk menjadi format jurnal gitu Pak Robertus. Siapa tahu bisa masukkan paling enggak satu dapat Pak. Untuk melengkapi SKPI Pak ya. Betul. Atau masukin ke conference gitu Pak. Jadi kan dapat gambar kan, dapat lihat before after
gambaran tentang itu. Kemudian Bapak setelah mendapatkan hasilnya, Bapak bisa memberikan suatu saran tentang membuat implementasi atau roadmap apa sekolah itu harus melakukan apa dulu di jangka pendek. Rencana jangka pendek apa? Guru-guru ternyata harus di training gitu kan. Salah satu program training. Kemudian melakukan suatu solusi yang tidak memerlukan biaya besar gitu. Apa? Terus di situ sudah ada, mungkin Bapak udah punya komputer, udah punya ini, udah punya itu. Itu sudah menjadi modal. Kalau sudah ada, tapi kan kita nggak tahu nih sekarang ini Bapak Ibu punya apa gitu. Ya. Oke, baik. Minggu depan kalau memang Bapak Ibu sudah siap kayak Pak Robert dikit lagi, cuma belum diisi nggak apa-apa, tapi sambil jalan dipahami dulu frameworknya ini. Minggu depan saya harap semuanya sudah seperti Pak Robert tadi untuk asesmen bahasa Indonesia aja Bapak Ibu mungkin supaya lebih mudah dipahami oleh partisipan, atau mau bikin 2 juga nggak apa-apa, atasnya bahasa Inggris, bawahnya terjemahannya gitu, supaya mungkin lebih baik lah, lebih mudah, bahwa takut kan hasil terjemahannya itu mungkin kurang pas gitu, mungkin seperti itu. Nah setelah itu Bapak tolong isi. Ya Pak Adi silakan Pak. Belum ada suara Pak. Cek. Ya silakan Pak. Oh ada suara saya Pak ya. Oke. Sudah Pak. Mau tanya Pak, ini bentuknya itu apakah harus form? Karena kalau saya pelajari tadi kan di awal itu di penjelasan sebenarnya supaya lebih objektif sebenarnya kan atau ada tiga tahap ya Pak, proses teknologi sama satu lagi apa tadi ya? Organisasi. Nah, proses kalau dilihat di sini kan ada penjelasannya di bawah kalau proses ini agar lebih objektif itu harusnya yang bisa jawab tuh orang-orang yang kompeten di bidang kurikulum gitu. Ya, kalau untuk teknologi ini yang IT-nya, orang-orang IT nih yang ngerti, IT spesialis. Sedangkan organisasi di sini harusnya yang bisa jawab orang-orang HRD gitu ya, seksi. Nah, ini apa kalau lihat dari konteksnya begini kayaknya lebih cocoknya bentuknya memang wawancara sih Pak. Cuma kalau wawancara apakah bisa minimal cuma 1 aja, karena ini udah dituju langsung ke orang-orang emang yang kompeten di bidangnya gitu Pak. Ya, karena kalau modelnya G-form itu malah saya takutnya malah bias. Banyak nggak ngertinya gitu ya jawab pertanyaannya. Yang kedua juga ada kendala juga sih Pak, kalau ini kan pertanyaan lumayan banyak gitu ya. Kita minta tolong orang untuk ngisi ini, ya pasti bias juga. Ngisi apa? Akhirnya orang asal-asalan juga ngisinya. Gitu sih. Jadi sebenarnya untuk pelaksanaannya bisa aja modelnya seperti itu atau gimana Pak? Jadi memang semua wawancara. Yang benar itu sebetulnya biasanya bikin FGD dulu sih Pak. Jadi ada orang-orang dikumpulkan yang tertarik dengan ini, dikumpulkan dari orang kurikulum. Tapi kalau guru-guru pasti kan ngerti kurikulum dong Pak. Guru-guru kan rata-rata lah yang senior itu wali kelas itu biasanya tahu lah ya guru-guru. Kemudian juga ya sharing dengan wakil kepala sekolah atau juga yang paham tentang struktur organisasi di sekolah itu Bapak kumpulkan. Kemudian Bapak memberikan penjelasan. Kemudian mereka diminta untuk mengisi, ya itu mungkin lebih cepat karena sekali kegiatan langsung Bapak mendapatkan respon dari mereka gitu. Jadi itu caranya ada beberapa, ada yang cara yang gampang. Kalau cara gampang itu memang biasanya mungkin lebih besar karena effortnya Bapak pertama harus memberikan pemahaman dulu nih ngisinya gitu loh. Bapak paham nggak dengan pertanyaan ini gitu kan? Pertanyaan kan pertama kan itu dulu Pak Adi. Paham nggak pertanyaannya? Kedua, Bapak paham nggak cara ngisinya gitu. Kayak gitu sih Pak. Nah, ada beberapa cara sih memang, survei, kemudian tadi interview, diteleponin satu-satu atau dihadapkan satu-satu. Yang kedua, Bapak bikin grup kecil gitu. Fokus grup discussion. Dan ini mungkin perlu beberapa exercise sih Pak Adi.
Jadi nggak bisa sekali ya Pak. Mungkin 2-3 kali lah exercise gitu. Latihan gitu. Kayak Oke. gitu. Untuk yang bagian untuk di tugas ini, jadi kebijakannya gimana Pak? Boleh Pak? Jadi Boleh Pak. Asal Bapak nanti metodenya itu dijelaskan kan di laporan yang penting kan. Gitu. Di laporannya Bapak jelaskan metodenya Bapak lakukan seperti apa, bagaimana mereka melakukan, Bapak bisa mendapatkan respon dari mereka seperti apa, cara metode pengumpulan datanya berarti kan Pak, apakah saya sih akan lebih nyaman kayaknya nanti modelnya emang saya wawancara langsung gitu. Cuma memang dalam hal ini respondennya mungkin nggak bisa banyak gitu. Mungkin yang mewakili proses ya 1 atau 2, yang mewakili teknologi misalnya 2, yang mewakili organisasi mungkin ya kayak gitu 2 gitu. Tapi memang orangnya emang kompeten di situ gitu, yang ngerti di situ. Berarti cuma gitu gimana Pak? Total cuma 1 respon ya Pak? Atau 2 lah masih bisa lah, atau 2 gitu. Per tahap itu kan? Ya enggak. Kalau Bapak kan umpamanya ada proses, teknologi sama organisasi. Jadi kalau proses 1 orang atau 2 orang, teknologi 2 orang atau 1 orang, kemudian struktur 1 atau 2 orang. Berarti kan di total keseluruhan respon itu cuma 2 orang gitu ya Pak? Di total, karena yang ngisi respon sendiri, yang ngisi proses sendiri, yang ngisi ini sendiri, yang ngisi ini sendiri gitu. Nah itu juga nggak apa-apa sih Pak. Jadi tapi bias nggak? Itu malah bias nggak ya? Karena Bapak isian itu diisi oleh orang-orang yang berbeda gitu. 3 orang kan? 1 alur itu proses teknologi sama organisasi diisi oleh 3 orang kan ini. Bukan memang sarannya seperti itu ya Pak ya? Kalau saya baca ya. Kalau saya baca yang di sini ya. Diskusi sih Pak sebetulnya. Diskusi bukan diisi terpisah. Jadi Bapak bisa mengumpulkan untuk mengisi ini 3 orang gitu Pak. Boleh tuh kayak gitu boleh. Jadi udah atas kesepakatan. Bukan diisi ini orang ngisi prosesnya aja, orang mengisi ini aja gitu. Yang benar itu adalah Bapak mengumpulkan 3 orang dari yang memahami semuanya itu, kemudian diisi sama-sama responnya satu-satu. Boleh meresponnya 3 orang itu 1 respon gitu Pak. Full, gitu ya. Itu boleh. Ya itu masih jadi kendala tuh. Pas pelaksanaannya kita ngumpulin orang itu susah Pak. Kalau satu-satu masih memungkinkan gitu. Ya tapi itu challenge-nya sih. Ya memang challenge-nya di situ sih Pak sebetulnya. Untuk mendapatkan gambaran utuh kan Pak tentang asesmen matrik itu, challenge-nya di situ sih Pak Adi sebetulnya. Cara itu sebetulnya paling tepat membuat FGD itu, fokus group discussion, bahwa bikin 2 grup, di mana setiap grup itu masing-masing memiliki kemampuan atau bisa memahami apa yang harus diisi dari setiap prosesnya. Itu paling bagus memang bikin grup sih Pak Adi. Iya Pak. Ada lagi Pak? Dicoba Pak. Ya itu sih. Lagi mikirin caranya. Gimana mengkondaknya ini. Kalau untuk kontennya sih ya itu tadi sih udah dapat gambaran bahwa ya kita nggak saklek sama informasi yang tadi ada ya. Saya juga bingung kemarin ngisinya itu. Makanya saya udah bikin baru konversi aja. Saya coba pakai ini pengetahuan saya sendiri. Makanya kemarin saya buat juga gitu, baru saya isi pakai penawaran saya sendiri sih Pak. Memang Bapak ngetes dulu sebelum disebarkan, Bapak tes dulu ke diri sendiri. Ini pemahaman saya benar nggak ya? Pemahaman saya benar nggak gitu. Iya. Tapi mungkin minggu depan kita diskusin lagi deh, Pak. Kalau sudah jadi semua, paling nggak Bapak isi dari diri sendiri. Bapak dulu ngisi. Benar nggak Pak? Jawaban Bapak seperti ini gitu. Paling nggak Bapak Ibu, tolong dibuat formnya, paham, terus coba dipelajari, dipaham, kemudian tolong diisi dulu, diisi sendiri dulu sebelum form itu disebarkan atau diberikan ke orang lain. Diisi dan coba dimaknai isinya. Betul. Itu ya Pak ya. Kalau isi sih udah sih, tapi ada beberapa emang dari isian tuh yang ragu-ragu, ini maksudnya bener apa enggak gitu.
Dan nanti kita lihat ininya Pak, apa hasilnya. Nah, ini sih saya pengen ini aja mendapatkan apa apakah Bapak Ibu sudah mempelajari materinya gitu loh. Atau baru dibaca hari ini. Oke, Bu Lucia silakan Bu. Bu Lucia silakan Bu. Nggak ada suaranya ya. Bu Lucia ada yang mau disampaikan Bu? Ya, malam Pak. Tadi Saya sudah mencoba ya Pak ya. Gimana Bu? Silakan Bu. Saya mencoba mengisi. Kebetulan saya sambil ngobrol dengan teman saya. Saya masukkan datanya. Iya Pak, suara saya sudah terdengar. Putus-putus sih Bu Lucia. Pak. Suaranya putus-putus. Ibu udah matikan videonya kan ya? Ini Pak, kebetulan saya sudah berusaha mengerjakan, tapi prosesnya memang sambil ngobrol dengan teman yang duduk dekat dengan saya. Kemudian hasilnya coba saya olah, sampai kemudian saya di tahap dan sudah ada hasilnya untuk reviewnya. Iya, saya matikan videonya. Gimana Pak, masih putus-putus? Saya sudah mengisi ya Pak ya. Kemudian dari hasilnya itu saya coba cari sebuah kesimpulan dan kemudian mencoba mencari solusi dari permasalahan yang muncul. Karena dari data yang ada itu dari sebagian yang ada dari sekolah keseluruhan assessment itu sekolah kami ada di skala 2 dan 3 rata-rata. Hanya sebagian saja yang skala 4. Dan kemudian saya coba memasukkan untuk solusinya apa untuk sampai ke smart digital. Walaupun saya belum tahu apakah itu sudah benar atau belum, tapi saya sudah membuatnya dalam format Word untuk reviewnya. Boleh saya sharing Pak? Mungkin nanti bisa jadi pandai. Ya. Ya ini ya Pak. Sebentar ya Pak ya. Ini yang untuk hasilnya ya Pak ya. Simpulannya, saya mencoba ngambil dari data yang ada, mulai dari pertanyaan pertama sampai terakhir semuanya kan ada 21 poin ya Pak ya. Kemudian saya coba terjemahkan dengan bantuan dari hasil itu bisa disimpulkan. Kesimpulannya bahwa sekolah kami itu siap, tapi masih ada banyak hal yang perlu dibenahi. Oke. Bu Lucia bisa dikirim ke saya nggak Pak, Bu? Ini hasil ini iteration Pak, ringkasan temuan ya. Iteration pertama ini bisa dikirim ke saya. Untuk kurikulum sudah mulai mengintegrasikan revolusi industri 4.0. Namun masih dasar ya Pak. Yang hasil itunya pilihannya ya Pak ya? Ya. Jadi nanti saya kirimkan untuk yang ininya bisa sebentar. Ya. Gini Bu, jadi saya coba evaluasi dari responnya Ibu, ya dari responnya Ibu saya evaluasi, kemudian jadi nanti kita diskusikan tentang hasilnya tersebut, ya. Kemudian taruh ini saya mungkin kasih form, mungkin Bapak Ibu yang lain juga kalau sudah mengisi sendiri ya, mungkin nanti bisa saya dulu tambahkan topik dulu, smart education. Bentar,
Nah, ini di chatting ini coba Bapak Ibu kirimkan ke link berikut ya. Kemudian di sini juga saya tambahkan dulu sebentar. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu coba upload setelah Bapak Ibu memahami apa yang perlu diisi, kemudian Bapak Ibu coba upload ya, bisa diskusi dengan teman-teman sejawatnya, teman kerjanya, kemudian diupload yang Bapak pahami, kemudian Bapak isi, Bapak Ibu isi di situ, kemudian seperti apa ya nanti kita coba rangkum dari isian tersebut, seperti itu Pak, Bapak Ibu semua ya. Mungkin minggu depan kita diskusikan tentang hasil asesmen yang Bapak Ibu isi sendiri gitu, berdasarkan pemahaman yang Bapak Ibu sudah diskusikan atau Bapak Ibu sudah pahami seperti itu. Ya, itu bisa diisi di situ di link yang ada di kedua ini, yang di link kedua ini bisa Bapak Ibu isi ya. Ya ini ya di sini Bapak Ibu bisa mengupload hasil asesmen yang Bapak Ibu sudah buat ya, yang Bapak Ibu isi sendiri seperti itu. Nah, Bu Lucia nanti coba Ibu Bapak Ibu kirim, nanti kita saya coba analisa ya hasil yang Bapak Ibu sudah buat. Tetapi juga tolong diberikan link link asesmennya ya, apa Google Form-nya ya, Google Form-nya atau juga dalam bentuk Excel-nya ya, supaya mudah dalam perhitungannya seperti itu. Ya, ada pertanyaan mungkin dari sini Bapak Ibu semua? Ya, malam Pak. Pak Thomas. Mau bertanya Pak. Malam Pak. Jadi yang kita lakukan adalah wawancara ke 3 guru. Setelah itu nilai akhirnya di rata-rata ya Bapak, baru diambil kesimpulan ya Bapak. Sebetulnya bukan ke 3 guru Pak, sebetulnya tadi yang benar itu memang sarannya Pak Adi tadi. Pak Adi itu harusnya Bapak satu isian itu diisi oleh satu grup Pak. 3 orang atau 2 orang gitu Pak. 3 orang atau 2 sampai 5 orang lah. Satu isian itu diisi oleh mereka yang memahami proses-proses yang ada di pendidikan, teknologi yang ada di pendidikan, kemudian juga struktur organisasi yang ada di pendidikan di tempat Bapak Ibu. Itu diisi komplit satu form. Nah, mungkin kalau ada 2 atau 3 form yang diisi baru kita cari nilai rata-ratanya, Pak. Oh, baik-baik. Jadi satu form diisi oleh 3 sampai dengan 5 guru ya Bapak. Lalu ya mungkin 3 lah, kali 3 yang memahami minimal memahami seluruh prosesnya dari ketiga orang tersebut, Pak. Baik. Nah, nanti kalau ada 3 form yang diisi atau ya kalau 3 nanti kan kita bisa rata-ratakan tuh komplit 3 form yang diisi oleh 3 grup, itu kita rata-ratakan, kita bisa dapat gambaran tentang, berarti itu minimalnya 9 orang kan Pak. 9 orang tuh yang ngisi itu. Tapi 3 orang 9 orang tapi form yang kita dapatkan hanya 3 karena satu grup itu mungkin 3 orang. Itu menariknya kalau memang bisa diisi seperti itu. Tetapi kalau ada 1 orang yang bisa mengisi semua itu juga nggak apa-apa, tapi takutnya ada bias karena
takutnya dia tidak memahami semua proses yang ada di sekolah kan gitu Pak. Kecuali yang udah senior ya, yang senior itu biasanya paham tuh. Baik Pak. Kalau pertanyaan memang cukup dalam ya Pak ya tentang teknologi yang 4.0 ini sangat dalam ya Pak. Dan memang di sekolah saya pun kayaknya masih banyak kan ya 1, 0 masih belum, banyak kan sih banyak Pak saya lihat. Ini kan bukan ujian Pak. Ini kan bukan ujian Pak. Jadi justru kalau Bapak bisa mendapat gambar kan Bapak punya data ini jadinya kan, punya data pertama. Jadi malah kalau di beberapa sekolah malah dia senang karena punya data. Saya masih sebegini loh levelnya, bisa minta bantuan kan Pak. Karena saya udah coba ngisi ya rata-rata memang antara 1, 0 rata-rata kecuali guru masih bisa. Tapi beberapa 0, 1 sih Pak. Nggak apa-apa Pak. Namanya kan berproses Pak. Kan ini bukan ujian Pak. Tapi mengetahui kita nanti bisa mengetahui tentang posisi sekolah Bapak ada di mana gitu. Sehingga kan dari situ Bapak mau kemana dulu kan nggak mungkin langsung semuanya 5 gitu enggak kan. Mungkin yang di sini 3, yang di sini 4, yang di sini mungkin masih 2 gitu kan. Mengejar dari 0 ke 2 kan udah berat juga kan Pak. Iya, benar. Kayak gitu. Nah, kenapa saya minta itu nanti semua yang ngisi, nanti kita bisa lihat rata-ratanya dari sekolah ini seperti apa gitu. Itu mungkin bisa dijadikan benchmark ya, rata-rata. Kemudian nanti ada minimum sama maksimumnya kan. Nah, Bapak di mana tuh gitu. Tujuannya sih itu sih Pak. Tapi diisi dulu sendiri, tapi target akhirnya yang ngisi sih nggak cuma Bapak, tapi ya ada 3 form sehingga kita dapat rata-rata lah. Makin banyak makin bagus. Tapi paling enggak yang mengisi itu paham keseluruhannya. Jadi kalau nggak paham ya Bapak mereka bisa mengisi berkelompok. Tapi jangan hasilnya hasilnya jangan cuma 1 ya Pak di akhir ya. 1 form ya Pak. Cuma 1 lembar doang yang diisi, cuma 1 respon doang. Oh, oke. Satu respon itu maksudnya keseluruhan jawaban itu cuma dapat 1 respon gitu. Bapak bilang, oh ini diisi oleh 5 orang, tapi ya 5 orang itu tuh hanya mengisi 1 jawaban komplit gitu Pak. Jadi artinya kalau work group gitu kan berarti 3, kalau nggak boleh 1 berarti minimal 2, berarti 3 kali 2 6 guru ya Pak maksudnya ya Bapak ya? Iya, kalau berarti 2 kan 2 form penuh yang diisikan 2, ya berarti perlu 6 guru tuh. Itu yang tadi Pak Adi pusing. Iya Pak, karena lagi musim-musim lagi final test ujian juga sih Pak di sekolah-sekolah kayaknya. Nah, meeting mulu ya, terus siapa yang masih meeting ya? Pak Obed tadi ya, Pak Obed tadi. Lagi banyak kegiatan ujian kayaknya Pak. Oke, baik. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Makasih Pak. Ya. Oke, kalau tidak ada, coba Bapak Ibu perbaiki lagi dan dicoba mengisi, kemudian hasilnya coba dikirimkan ke link yang saya berikan tadi di Aswaya, ya. Kemudian kita diskusikan minggu depan. Setelah itu, Bapak coba membagikan ke rekan-rekan guru di tempat Bapak Ibu, sehingga kita nanti dapat gambaran seperti apa sih kondisi dari masing-masing sekolah. Jadi kita dapat petanya, gitu, dapat gambaran besarnya seperti apa. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa untuk mengisi absen. Kita ketemu lagi minggu depan hari Rabu ya. Kalau ada pertanyaan saya akhir. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak Andri.